Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Urip Bonus Channel. Dan pagi ini semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan sekeluarga. Amin. Dan jangan lupa tetap ngedabrus. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Meski Mas Dito, incumbent Bupati Kediri, berencana dan bakal mengulang peristiwa yang dulu dengan memborong semua rekom dan berangkat dengan bumbung kosong. Namun kali ini mendapat hadangan yang luar biasa. Ini secara terang-terangan Mas Denny bakal melawan bumbung kosong. Karena apa? Kemarin Mas Denny sudah mendaftarkan diri ke salah satu parpol dan sudah mengembalikan berkas-berkas itu baik dari Nasdem ataupun dari Demokrat dan siap menghadapi meniadakan bumbung kosong. Artinya tidak bakal terjadi bumbung kosong. Ini tantangan yang utama dari Mas Denny. Salut. Dan juga apa yang disampaikan dalam sebuah wawancaranya luar biasa. Siap melawan. Saya disambut dengan baik, dengan hangat dalam rangka mengumpulkan form persyaratan jadi bakal calon bupati Probolinggo dari Partai Demokrat. Saya berharap dengan langkah apa yang saya lakukan ini bisa menjadi keteguhan niat saya untuk menjadi bakal calon bupati Kota Kediri agar Kediri mempunyai alternatif calon sehingga sampai ada istilahnya itu bumbung kosong sehingga masyarakat dan demokrasi bila pada Kediri bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menjaga marwah demokrasi. Saya percaya kepada Partai Demokrat sesuai dengan namanya, tentunya menjaga marwah Partai Demokrat akan berada dari sampai depan. Saya punya keyakinan seperti itu. Yang untuk itu saya berharap saat ini dan ke depan Partai Demokrat bisa bersama-sama dengan saya berjuang menjaga marwah demokrasi itu sendiri menuju lebih besar mungkin dari UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Begitu juga apa yang disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat. Luar biasa, siap, salut. Pak Denny luar biasa, beliau low profil, beliau sangat enjoy berkomunikasi dengan lapisan masyarakat, apapun, latar belakang apapun. Sejauh ini kami mengenal dengan Pak Denny, kami nggak punya pakewo sama sekali, kami bisa berdiskusi seperti teman, seperti keluarga, sehingga insya Allah untuk membincangkan hal-hal yang lebih strategis ke depan, kami lebih bisa enjoy dengan Pak Denny. Kalau melihat Demokrat sendiri, melihat apa itu niatan Pak Denny sendiri dalam menjaga marwah demokrasi nanti di Pilgub Kediri yang artinya tidak ada bumbung kosong, ini seperti apa komentar Demokrat? Niat itu yang jujur membuat kami harus mengapresiasi Pak Denny, karena
kemauan beliau untuk menjadi peserta pemilu, lebih-lebih menjadi calon bupati, ini butuh komitmen, butuh niat, butuh kesungguhan karena akan mengorbankan banyak energi untuk mengambil niat itu. Lebih-lebih niat itu diiringi dengan semangat untuk menghidupkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kediri. Tadi sambutan Pak Denny luar biasa. Pak Denny pengen masyarakat besok punya pilihan alternatif. Masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan pilihan kosong. Ini tentunya niat yang luar biasa dan kami tahu masyarakat juga sangat banyak yang menghendaki seperti apa yang disampaikan Pak Denny. Luar biasa, siap, salut. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang kami cintai, yuk kita ngedabrus bersama 3 teman saya. Kita ngonten di Bandara Ndoho Internasional Kediri ya. Yuk. Terus masih terkait dengan Pilkada Kediri. Salam. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Ini surga apa tak apa ini? Iya tuh kok. Kalau tak gitu apa enggak? Halo, berangkatan. Alah. Wong iki kaya wong desa. Bolak-balik kok ngono. Keberangkatan pesawatnya sudah berangkat. Masih kan. Kali ini kita membincang apa ini? Saya tak cepat ya kacamata. Ora gak penak. sorry. belum selesai lo dicepot. Kacamata ini kan gawe kancane iki lho. Iki dan Baik, apa yang kita bicarakan? kali ini masih tahun politik. Kebetulan pemerintah daerah Kabupaten Kediri itu sedang melakukan pemilihan kepala daerah. Jadi tidak Kabupaten Kediri tok, Kota Seluruh- Kediri, seluruh seluruh Indonesia. Dan kita fokus di Kabupaten Kediri dulu. Kali ini kita tetap ngonten di tempat yang indah sekali. Di mana ini? Bandara Wow. Internasional Ndoho Kediri. Ngomong-ngomong, ini sudah keberangkatan yang berkali-kali lah. Berkali-kali. Ini hari Sabtu ya. Kemarin kita hari Selasa. Ya. Sekarang Sabtu. Ternyata rutin ya. Selasa dan Sabtu. Selain rutin, penambahan armada itu penambahan pesawat ada. Maskapai. Mantap, hebat. Kemarin kan ada hanya Citylink. Nah. Sekarang tambah BTR nih. Pada 2 kali. Berarti ini Mas Dito hebatnya. Ngomong balik nang kuwi. Oke. Jadi Ini kan intermezzonya bandara. Sekarang ini kan sedang ramai ya, bahwa kayaknya nanti pilkada di Kabupaten Kediri akan ramai, sedikit ramai. ya harus ramai. Karena diprediksi tidak akan terjadi Bumbung kosong. Contohnya apa, Mas? Contohnya hari ini Saya kok cotem gimana? Lembaga kan gini kecamatan. Enggak, Terus ya. jadi ada wacana. Bangun dulu. Sebenarnya kita kemarin itu seyakin-yakinnya masyarakat Kediri itu bahwa untuk proses pilkada Kabupaten Kediri ini kan Mas Dito ini nyaris tiada lawan. Ya. Jadi pola yang dulu. Pola yang Dulu dulu dipakai lagi. semua rekom akan Borong. diborong semuanya oleh Mas Dito.
Kali ini rencananya juga seperti itu. Tapi Jadi hasil diskusi tematik kita yang ada di MKS beberapa waktu lalu, forum jurnalis Kediri kemarin, kita sebenarnya sudah kita sudah memulai wacana Mbok Jauh Kediri ini jangan terulang lagi Mas Dito melawan Bumbung Kosong. Harus ada dinamika politik yang baik, ya toh, sehingga ada lawan. Kemudian muncullah beberapa nama, di antaranya Mas Denny. Ada lagi yang namanya sementara masih Itu ya sekarang yang muncul itu Mas Dito dan Mas Denny, Hanindito Himawan Pramana dan Denny Widya Narko. tapi ada isu yang lebih menarik lagi. Gimana? Isu apa? Bos, isunya luar biasa. Tak cepat sih. Iya wes. Isunya begini. Mas Dito kan rencana emang memborong pola dulu yang dulu. Tapi kayaknya ada perlawanan dari contohnya pihak yang kedua Mas Denny masuk ya. Nah ini isunya yang lebih hebat. Mas Dito itu sajane wis layak menduduki naik satu tingkat lagi daerahnya. Jadi Mas Dito itu diharapkan para kader-kader PD yang pengusungnya ya di Jawa Timur itu mengharap Mas Dito itu menjadi wakil Jawa Timur 2. Jawa Timur 2. Mewakili Mbak Kofifa. Nah, begitu. Dia diteruskan dulu. Ini sesuai aspirasi dari para kader-kader PD yang ada di seluruh Jawa Timur. Menggadang Mas Dito layak mendampingi Bu Kofifa. Tapi begini, entah tematiknya bagaimana, prosesnya bagaimana, kalkulasi politik itu bagaimana, mari kita perbincangkan. Itu memang ya dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini sedang menyaring 3 nama kalau nggak salah. Di antaranya Mas Dito tadi ya? Salah satunya adalah Mas Dito. Nomor 2 yang dari itu ya Madura itu Madura, ya Ahmad Fauzi. Terus yang ketiga Bu Risma mungkin. Bu Risma. Nah tetapi digadang-gadang karena Mas Dito itu di Kabupaten Kediri kan tingkat kesenangannya elektabilitasnya kan 88%. Overdosis ya. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan Jawa Timur agar Mas Dito itu ditarik menjadi Jawa Timur 2. Persoalannya warga Kabupaten Kediri itu kadung cinta. Iki aku duduk meskipun kowe Mas apa ora masalah. Sing penting ngene, kowe kan wong Kediri. Mesti kowe karena cinta dengan Mas Dito, mesti begandoli. Segi oposisi. Mulai sekarang awake dhewe mengenai perkembangan situasi politik ini jangan menggunakan istilah isu. Isu itu kata-kata isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena isu ya. Karena isu. Angin. Ya bisa Tapi kita mencoba mewacanakan dengan istilah wacana. Jadi hari ini memang betul DPD PDI Jawa Timur mewacanakan akan mengusung Mas Dito menjadi Jatim 2 untuk mendampingi Bu Kofifa. Itu saking istimewanya Mas Dito mungkin ya. Karena beberapa terus Mas Dito eling ngono ngene iki. Jadi begini, karena mungkin kebetulan momennya pas. Seperti ketika Mas Dito mulai menjabat, kebetulan proyek bandara ini timnya Mas Dito. Gitu. Timnya Mas Dito tambah 1, Bro. Terus yang kedua, ini Mas Dito juga sedang mengerjakan proyek stadion. Iya, stadion. Sebentar. Jaya. Stadion kan baru dikerjakan ini. Iki les bar. So, iki les sebelum nunggu iki les bar. Iki ya belum selesai, ini terus pengembangan, coba lihat. Makanya Mas Dito itu ingin kembali lagi di Kabupaten Kediri untuk menyelesaikan itu. Gue ngerti yo. Tapi pihak partai menugaskan dia sesuai janjinya waktu saya wawancara kemarin. Saya petugas partai harus mematuhi aturan tunduk partai, garis lurus partai. Lah upama kinggo PDI menugaskan DPP menugaskan Mas Dito sebagai Jatim 2, apa bisa menolak dia? Iya, Bro. Sono. Ayo maksudmu. Wis soprawe iki lho. Wis sopra.
Nah, terus warga Kabupaten Kediri yang Artinya begini, sudah kadung mencintai satu, gimana? Mas Dito itu berarti kalau memang nanti dipromosikan menjadi provinsi Jatim Jatim 2. Jatim 2, artinya masyarakat Kediri juga tetap bangga. Oh. Ini loh putra Kediri, Oh. kader dari Kediri yang bisa lolos masuk ke Jatim Mas Dito 2. itu memang kelahiran Jogja, tapi darahnya tapi Kediri. darahnya Kediri. Podo karo saat Jokowi. Pak Jokowi jadi wali kota. Ketika menuju ke DKI Jakarta ditangisi orang Solo. Iya, Nah, itu artinya Tingko juga mengalami hal sama kira-kira. Aku nangis di tinggal Mas Dito. Menangis kok apa kowe? Kemudian untuk apa namanya situasi politik Kediri umpamanya Mas Dito betul-betul ditarik ngene Jatim 2. Jatim 2. ini Kediri juga lebih berkembang lagi dinamikanya politik. Artinya berubah, ada perubahan. Iya, Tidak lagi melawan lumbung kosong. Nanti akan muncul calon satu. Otomatis Mungkin Mas Denny akan bermunculan calon yang PDI lain. Perjuangan otomatis akan memunculkan calon lagi lain selain Mas Dito. Lah saiki Nah, sing terus ada Denny. Nah, itu Ada. nanti masyarakat Kabupaten Kediri akan semakin ada pilihan lagi. lah saiki Saya lanjutkan dulu. piye? Ya. Ya ya. Itulah. Timnya. Ini memang pas. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini Mas Dito berarti Peribahasanya luar biasa. Mas Dito masanya ke Jawa Timur. Ketika ada konsep untuk membangun lingkar wilis. Nah, Ini kan eranya Bu Khofifah. Kebetulan di sini bupatinya Mas Dito. Mas Dito. Dito. Jadi yang dimaksud setiap masa ada orangnya, orangnya Mas Dito ini ketika konsep ini. nggih Pak. Nggih Pak. Nggih, Pak Mas. Nggih Pak. Itulah. Nah, sehingga sangat layak sekali seandainya kita ranking ya untuk mendampingi Bu Khofifah di Jawa Jatim. Timur. Jawa bisa layak saya. Mesti layak. Ya, karena gini, Mas Emil itu ternyata hanya didukung oleh Demokrat saja. Demokrat saja. Nah, yang lain PDI Perjuangan menyodorkan 3 nama yang kita sebutkan tadi. PAN, terus Gerindra, yang lain belum. Ya. Nah, Ketika kita ranking, saya yakinnya itu pasti nomor 1 Jarod Dadi mendampingi Bu Khofifah, 1 Mas Dito, yang kedua Bu Risma, ketiga baru Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Oh, Emil Dardak diuncal ke Jakarta. Naik. jadi menteri. Menteri. Oh, Sudah saya rekomendasi. Saya Setak awak dhewe kemeruh iki bener. Bisa tanda tangan ya bro. Pak Mane. Totok mana. Terus baline nyelokal ke diri. Lokal. Ke diri. Ketika Mas Dito benar-benar dicalonkan menjadi Jatim 2 mendampingi Bu Khofifah, otomatis Kediri akan kehilangan tokoh. Tapi akan muncul tokoh-tokoh baru lagi, Iya. newcomer yang potensinya luar biasa. Contohnya Denny Widianarko. Mungkin ada lagi Muncul dari lagi. PD Perjuangan, mungkin Mungkin ketika diskusi kita ini sudah di-up, Kacamatamu lihat Ya. ini. ketika sudah ben lucu. ketika sudah Sik, Mas, sik, Oh, iya. masak. Ben ngene ya. Jadi ketika Lah, diskusi Oke, kacamata diskusi kita di-up, saya yakin itu nanti akan bermunculan calon-calon yang lain selain Mas Denny. Karena Iya. apa? Hari ini sebenarnya kalau menurut pengamatan para Umum lah. pengamat pengamat ya, politik, publik, ya. pengamat politik lokal maupun dari pandangan spiritual, semuanya jadi wedi karo Mas Dito. Saya toh lokal gak apa-apa aku ya. Bareng spiritualmu lah aku. Boleh kok kuwi nah. Oh, iya, toh. Iya. Pandangan spiritual itu perlu. Dukun. Saya Oke. balik nanya lokalnya ya lokalnya. Ya. Saya lokal Iya. dulu lah. Ini yang Saat ini yang sudah ada pendaftaran kan PD Perjuangan. Ya. Sudah tutup, close. Ya. Yang baru kemarin Nasdem Nasdem. sudah close. Close. Mas yang daftar Yang Mas baru Dito saja nih tadi. dan Mas Denny. Hari ini tadi Partai Demokrat ada 2 lagi, Siapa? Mas Dito dan Mas Denny. Oh, Tapi dua dia. yang mengembalikan formulir ini tadi Mas Denny. Mas Denny. Mas Dito belum. Nah, Jadi, kalau ini nanti benar-benar Mas Dito berangkat ke Jatim 2, otomatis tinggal Mas Denny. Mas Denny dan lain-lain itu ada muncul tokoh-tokoh baru nanti. Karena apa? Tapi Seperti Demokrat. warga Kabupaten Kediri menangis. Iya ya Kalau bolak saya- balik kalau nangis saya kok. tidak Kowe nangis ora Justru apa-apa. begini. Justru kalau saya bangga. Mau bangga? Duh, Ngene sih. Kowe bangga, wis tak kowe bangga. Iki nangis. Iki nangis ya. gue bangga Aku tapi terus nangis. aku terus piye iki? Iya aku. Apa ginjal-ginjal ya. Bro? Artinya begini, Lanjut. tetap ketika Mas Dito ini betul-betul ngarane elektabilitasnya tinggi, di tingkat kesukaannya di Kabupaten Kediri ini tinggi, akan tapi ke provinsi, ke Jatim 2 kan tidak kemana-mana, justru dia akan naik lebih tinggi lagi, ya. Hmm. Sehingga itu nanti masih bisa mewarnai Kediri. Hmm.
ketika Bu Khofifah gubernurnya, Mas Dito wakilnya, saya yakin mesti akan bagi-bagi terkait dengan itu. Ya. Nah, gitu. Ini kayaknya kita harus pergi dari sini karena Sebentar. iya. Kita closing. Kita tutupkan sekali. Bentar ya. Jadi gini, di PDI Perjuangan saat ini kan sudah close ya, sudah tutup ya, dan tidak ada yang mendaftar sama sekali. sudah. Mungkin apa yang disampaikan benar, bahwa wong kader-kader atau masyarakat Kediri yang pengen jadi bupati itu takut dengan kehebatan atau ke apa? Popularitas Dari Mas Dito, sehingga padahal kita sudah tahu Mas Dito jelas-jelas bakal diberangkatkan menjadi AG2. Jadi nanti satu dua. Jadi kemungkinan juga para kader-kader PDI atau partai yang lainnya lagi itu nanti dimungkinkan juga bakal bermunculan dengan calon-calon itu secepatnya. Tapi seperti Demokrat kan masih bukan sampai tanggal akhir 31. Masih Jadi ada waktu untuk untuk bakal calon lain untuk mendaftarkan. Mungkin PKB juga akan membuka. PKB sudah, Mas Dito juga sudah ke sana. Dan yang lain mungkin Golkar, Gerindra juga akan membuka. Dan semoga aja kalau memang benar-benar Mas Dito ditarik menjadi Jatim 2, maka Kabupaten Kediri akan ditinggalkan dengan masyarakat yang menangisi kepergian Mas Dito. Tapi aku yakin juga, artinya itu bangga. Iya. Kita sebagai warga Kediri punya. Setuju bangga aku, ojo nangisan gitu. Karena apa? Punya bupati yang bisa karirnya bagus, bisa melompat Naik lebih tinggi. melanja. Sekaligus memberi kesempatan pada kader daerah, putra daerah untuk kembali untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Kediri. Oke. Baik saudara, kayaknya kita ngobrol-ngobrol kita dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi. Perkembangan konstelasi politik di Kabupaten Kediri itu masih banyak. Ini masih baru tahap awal nih ya. Tahap awal. Nanti berikutnya kita akan kembangkan lagi, dan nanti semoga aja kita tetap bisa ngonten di sini, tempatnya indah. Oke. Oke. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Saya kembali, kita ini akan berangkat ke Hanuman deng, Hanuman Cafe di daerah Kletak, Kanyoran, Kecamatan Semen ini. Masih di Kabupaten Kediri, ini bos-bosnya mau ke sana. Menunya apa di sana? Oh, sembarang, kamu maunya apa? Request apa kamu? Request apa nanti mau? Di Hanuman Cafe. Kita akan mencoba. Ayo taruh jalan ya, udah tak mandek. Ya, nanti kita di sana juga melakukan podcast untuk Kota Kediri ya. Loh iya, rame nanti di sana. Oh iya. Sebenarnya kita di sini aja juga bagus kok. Lek duwe kursi. Ini ya, nih suasana bandara. Sampai ketemu hari Selasa lagi ya. Nanti ada penerbangan Citylink dari Jakarta ke Kediri, Jakarta. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Terus